Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang pengolahan data metode suseptibilitas magnetik. Jadi di sini pengolahan datanya alat yang digunakan di sini alat susepnya merupakan MS2D seperti gambar berikut. Kemudian untuk data kedua ini yaitu menggunakan alat suseptibilitas MS2K seperti gambar berikut. Oke, untuk data pertama ini data susep yang diperoleh ini diukur memiliki jarak dari 0 sampai 50 meter untuk penelitian saya. Kemudian ada atas sampah lintasan. Setelah itu kita melakukan plotting untuk tiap-tiap lintasan. Caranya itu kita pilih insert, kemudian pilih grafik yang ini. Dan kita input X dan Y nya. Select data. Untuk series namanya kita bernama sini lintasan 1. X nya kita input jaraknya. Dan Y nya itu untuk lintasan 1. Kalau sudah kita langsung oke, maka akan muncul grafik pengukuran suseptibilitas untuk lintasan 1. Tinggal kita buat keterangannya. Berarti jarak dalam 2 meter. Nilai untuk Y-nya itu merupakan nilai suseptibilitas. Ini kita ganti jadi menggunakan grafik suseptibilitas. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk lintasan 2, 3, dan 4. Oke, kalau sudah untuk semua lintasan, selanjutnya kita lakukan plotting untuk melakukan perbandingan setiap lintasan. Jadi kan kita gabung yang plot yang ke terakhir. Kita akan lihat pada lintasan mana yang memiliki densitas yang lebih besar. Jadi kita tinggal pilih lagi insert. Nama lintasan 2. Input lintasan 3.
masuk lintasan 4, input data X, dan input data Y dari lintasan 4. Ya, oke. Selanjutnya kita atur keterangan desain pada gabungan dari semua lintasan. Keterangan X-nya, label X, dan label Y. Dan judulnya untuk ini oke. Jadi ini pengolahan data suseptibilitas menggunakan alat MS2D. Penelitian kemarin itu kita di daerah yang tanahnya lapang, jadi kita meneliti tingkat suseptibilitas di daerah tersebut. Nah, berdasarkan lintasannya di sini untuk semua lintasan, suseptibilitas paling tinggi itu berada pada lintasan 4, dan yang paling rendah itu berada pada lintasan nilai suseptibilitas yang dan dapat kita di sini bahwasannya untuk perbandingan semua lintasan, nilai suseptibilitas yang paling tinggi itu berada pada lintasan 3 yang warna abu-abu. Sedangkan suseptibilitas yang rendah itu kita lihat di sini pada lintasan 4. Nilai suseptibilitas sangat rendah. Dan untuk keseluruhannya, untuk kesemua lintasan ini di daerah penelitian saya itu sini untuk suseptibilitasnya didominasi oleh nilai suseptibilitas yang rendah. Mengolah data suseptibilitas magnetik menggunakan alat MS2K. Di sini kemarin pengukuran yang kita lakukan itu berdasarkan kedalaman dari kedalaman 0 hingga 3 meter. Jadi kita ukur berdasarkan singkapan yang ada di pinggir jalan. Yang kita ukur adalah tingkat polusi yang ada di singkapan tersebut. Karena singkapan tersebut berada di pinggir jalan, otomatis dipengaruhi oleh asap kendaraan, sehingga kita melakukan penelitian di singkapan tersebut. Oke, di sini kita lakukan plotting di insert, dan kita pilih ini kan plot X-nya untuk lintasan 1. Lintasan 1.
Untuk X-nya itu, tapi datanya, nilai susutnya. Sedangkan untuk Y-nya itu kedalamannya. Selanjutnya kita ubah posisi X, nilai Z-nya ini, X-nya itu harus di atas. Kenapa begitu? Karena kita akan mengukur, yang kita ukur kan tingkat polusi dari ketinggian 0 sampai ketinggian kedalaman di bawah 3 meter. Nah, kalau ini kan grafisnya masih terbalik, 3 di atas, wajah kita balik. Jadi kita seolah-olah kita mengukur dari 0 sampai kedalaman 3 meter. Caranya kita ganti, kita klik di kanan, kemudian format axis, kita centang values in reserve order. Oke, ini kita buat keterangan pada salah satu ini. Ini kedalamannya. Visibilitasnya. Di grafik visibilitas. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk kedua lintasan. Gabungkan perbandingannya. Masukkan ini lintasan 1. Data untuk lintasan 2. Nama lintasan 2. Data X, ini data Y-nya, kedalaman. Ini kita atur format axis, pilih value in reserve order. Oke, jadi ini tampilan dari tabungan kedua lintasan. Oke. Selanjutnya kita buat keterangan di sini. Jadi ini hasil pengolahan menggunakan hasil pengolahan menggunakan
alat jenis itu apa, mengolah data efeknya, lintasan 1 dan lintasan 2, dan kita jelasin perbandingannya antara lintasan 1 dan lintasan 2. Di sini kita lihat untuk lintasan satunya itu sebenarnya dia memiliki stabilitas yang sangat tinggi daripada lintasan 2, tetapi jadi di sini perbandingan antara kedua lintasan yang mana keduanya mencirikan bahwasannya pada kedalaman 0 atau di permukaan itu memiliki tingkat susceptibilitas yang sangat tinggi, dan semakin ke bawah itu dia semakin kecil, karena semakin ke bawah semakin ke dalam itu pengaruh dari susceptibilitas di luar itu, atau bisa kendaraan bermotor, karena kan ini dilakukan pengukuran di pinggir jalan, jadi pengaruhnya sudah mulai menghilang. Jadi sebenarnya kemungkinan besar untuk di bawah permukaan itu dipengaruhi oleh batuan tersebut. Sekian video dari saya, mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.